Kali ini Mimin ingin share itu bagaimana cara flash VGA AMD. Ini kebetulan video ini saya buat di beberapa waktu lalu. Saya ada teman yang kebetulan membeli VGA card bekas mining. Setelah dicek itu ada sedikit yang ganjal di CPU clock ataupun yang lainnya yang tidak sesuai dengan standar dari VGA tersebut. Saya sudah pastikan bahwa memang untuk VGA bekas mining biasanya saya akan lakukan flash. Kebetulan untuk PGA-nya PGA AMD ya. Dan video ini juga saya buat kebetulan saya juga ada PGA lama saya yang satu lagi yang sedikit red flag ataupun green flag ya, dan akan saya lakukan flashing ya. Nah, video ini juga bisa teman-teman lakukan jika kebetulan teman-teman membeli PGA AMD yang bekas mining juga. Teman-teman bisa lakukan flashing karena umumnya bekas mining itu ada pengaturan-pengaturan yang memang sudah dirubah dan dikunci dari BIOS-nya ya. Saya tidak perlu menjelaskan karena video ini saya bersifat basic ya untuk teman-teman. Dan jika misalkan PGA-nya bisa terlihat mungkin walaupun ada garis-garis, yang penting terbaca dulu bisa digunakan untuk flash. Teman-teman bisa menggunakan versi UI-nya langsung dari AMD FreeBSD ataupun ATI Flash ya. Kan tetapi jika PGA-nya sudah tidak tampil, misalkan itu bukan karena kerusakan hardware, mungkin karena teman-teman salah flash ataupun mungkin BIOS-nya memang korup, itu teman-teman masih bisa di flash dengan DOS ya, ataupun teman-teman bisa menjalankan internal CPU dulu begitu ya untuk flashnya. Tetapi video ini saya akan praktekkan misalkan seperti ini masih tampil ya untuk PGA-nya walaupun sedikit red flag tapi bisa kita flash ya. Oke, ada beberapa hal yang bersifat basic untuk teman-teman ketahui jika ingin melakukan flashing ya biar tidak salah langkah. Oke, langkah pertama silakan teman-teman, tentu alat yang paling wajib adalah GPU Jet ya. Silakan bisa cari di Google lalu teman-teman download dan lakukan install ya. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara installnya. Oke, di sini saya akan langsung buka saja untuk GPU Jet-nya. Nah, langkah pertama tentu saja teman-teman harus tahu dulu untuk PGA yang teman-teman gunakan karena kebetulan ini adalah serinya AMD dari keluarga 200 series ya. Ini saya sudah ketahui ini adalah yang versi 240 series ya, yang R240. Kita membuat catatan dulu untuk serinya ya teman-teman. Kebetulan untuk GPU-nya adalah OLED, teman-teman bisa buat catatan kecil untuk ininya. Terus kita ke yang penting coba teman-teman buat di screenshot saja ya di GPU Jet karena di sini saya hanya menjelaskan yang pentingnya saja biar teman-teman tidak salah ini ya download BIOS-nya. Kemudian kita akan ini memory tipnya kita ini menggunakan DDR5, kemudian bus byte-nya menggunakan 128, kemudian memory seed-nya menggunakan 4000 MB lebih, kita tulis dengan 4 GB, jika 2000 tulis dengan 2 GB. Nah, ini vendornya dari Hynix ya. Nah, ini teman-teman buat catatan seperti ini. Setelah buat catatan, teman-teman bisa tambahkan misalkan BIOS atau BIOS download ya, untuk mendownload BIOS-nya ya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum teman-teman mendownload BIOS-nya, alangkah baiknya teman-teman biar tidak lupa ini ada tanda panah ini. Teman-teman coba backup dulu untuk BIOS originalnya dari PGA tersebut untuk jaga-jaga jika ada masalah ya. Kita klik saja yang ini, save to file. Nah, di sini saya akan simpan di folder AMD FreeBSD ya. Tinggal sesuaikan teman-teman simpan di mana karena di sini saya membuat folder khusus disatukan dengan toolnya ya nanti ya. Kita misalkan kasih nama backup ya, kita save saja. Oke, sudah di save. Nah, ini sudah ada ya untuk original roomnya. Oke, selanjutnya kita cari dulu untuk ini. Sebenarnya yang paling mudah teman-teman tinggal lakukan lookup ya. Klik lookup saja karena biasanya akan diarahkan ke GPU C, tetapi jika ini juga salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman di lookup untuk ininya OLED grafik prosesnya sudah benar, core, timer,
root memori tipnya buswide-nya sudah benar 128, tetapi jika teman-teman lihat untuk memori tipnya ini sudah berbeda ya. Jadi ini tidak cocok walaupun teman-teman berdasarkan lookup seperti ini ya. Tidak semuanya tidak cocok ya. Tidak ada salahnya dicoba, tetapi kalau sudah sesuai, teman-teman bisa cari BIOS-nya langsung di halaman yang versi lookup itu ya. Begitu juga dengan memori seat-nya ini berbeda ya. Yang kita cari adalah 4 GB. Sebenarnya yang paling mudah adalah dengan melemparnya di Google langsung. Nah, seperti ini ya. Kita coba klik dari tag power up saja. Nah, di sini teman-teman perhatikan ini sudah benar, sudah sesuai dan munculnya R240, R7 2400 ya, 240 maksudnya. Nah, di sini di grafik card info yang akan saya bandingkan adalah di grafik card infonya ya. Kemudian di BIOS internal yaitu memori supportnya ya. Kebetulan ini ada Hynix ya. Untuk manufaktur sudah sama, modelnya sudah sama. Kemudian memori seat-nya sudah sama di 4 GB. Kemudian memori tipnya GDDR5 sudah sama dan ininya menggunakan Hynix. Kalau sudah sama, nah ini teman-teman tinggal unduh saja di bagian download, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita download saja. Oke, di sini saya akan satukan di sini. Kita kasih nama new saja. Misalkan ini contoh saja ya, new. Yang ini backupan tadi, ini yang new. Oke, setelah bahannya disimpan, maksudnya setelah file roomnya yang backupannya sudah disimpan, kemudian yang barunya sudah ada. Selanjutnya teman-teman ketik saja di Google misalkan AMD P11 ataupun ATI Flash ya. Nah, setelah masuk halaman ini, teman-teman bisa sedikit baca ya di sini atau bisa translate. Nah, kebetulan yang akan saya flash karena versinya yang R240 dan versi lama. Di sini kebetulan biasanya kalau yang versi lama saya akan teman-teman klik yang di show order, kita cari versi 293 ya. Ini versi yang stabil menurut saya ya untuk versi-versi lama di 293. Teman-teman klik unduh saja, kita bebas servernya misalkan Singapura. Oke, saya akan pindahkan dulu ke sini. Ini anggap tidak ada ya, tapi saya tidak akan hapus, biarkan saja. Selanjutnya kita ekstrak dan ini sudah masuk ya, sudah selesai. Oke, setelah bahannya ada dan sudah terkumpul, langkah selanjutnya teman-teman bisa lakukan flash lewat command prompt atau GUI. Tetapi jika PGA-nya masih tampil seperti ini, saran saya pakai GUI saja karena lebih mudah. Sedangkan untuk menggunakan command prompt, teman-teman bisa cari petunjuknya atau teman-teman bisa lihat di readme-nya ya. Kebetulan saya untuk readme-nya dihapus. Readme dari ini ya, dari aplikasi ATI Flash ya. Itu ada readme-nya biasanya. Atau mungkin lain waktu akan saya bahas gunakan command prompt terutama yang dijalankan langsung di iGPU ya untuk flashing-nya. Oke, sebenarnya untuk flashing menggunakan lewat GUI itu cukup mudah. Kita langsung saja yang ada logo ikon aplikasi seperti ini, klik kanan. Sebenarnya tidak perlu di run as, kita akan run as saja biar afdol. Nah, setelah terbuka seperti ini bisa di-detect langsung ya untuk PGA-nya. Kemudian untuk EEPROM-nya ini ataupun IC-nya menggunakan seri MX2540006E. Nah, selanjutnya teman-teman silakan pilih load saja, lalu cari room yang baru tadi seperti ini, lalu pilih open. Nah, selanjutnya silakan lakukan program. Tunggu proses. Nah, jika ada tulisan ini karena memang saya menggunakan versi flashing yang sama. Jika sudah berhasil di flash, nanti juga ada tulisan sukses ya flashing. Karena ini saya demokan menggunakan versi yang sama, jadi tidak ada jadi masalah. Kalau sudah, pilih OK. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan bisa lakukan reboot saja di komputer teman-teman ya kalau sudah selesai. Oke teman-teman, itu dulu untuk pembahasan seputar basically cara flash PGA card ya, yang red flag ataupun green flag ataupun yang sedikit glitch ataupun mungkin bekas mining ya. Dan terima kasih.